Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, berjumpa kembali dengan saya Nimade Supriyani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jembrana. Video kali ini adalah demonstrasi kontekstual pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Sadiq SPD selaku fasilitator dan Eka Sulistiawati MPD selaku pengajar praktik yang selalu mendampingi kami selama pendidikan calon guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus adalah CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan bagja. Program yang akan dikembangkan adalah kokurikuler, yaitu kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler. Nama programnya adalah meningkatkan literasi melalui pojok baca kreatif. Jenjang kelas yang ingin menjadi target adalah semua jenjang. Pengertian literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Hakikat literasi meliputi memahami, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Literasi tidak terbatas pada kompetensi membaca dan menulis saja. Tujuan daripada literasi adalah menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik, menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di sekolah maupun masyarakat, dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membaca segala macam informasi yang bermanfaat, dapat juga meningkatkan pemahaman seseorang di dalam mengambil intisari dari suatu bacaan, mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna, memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang, dan memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis. Ada banyak sekali manfaat dari literasi, diantaranya adalah meningkatkan dan fokus serta konsentrasi, mendapatkan berbagai wawasan dan informasi baru, menambah pembendaharaan kata kosakata baru, kemampuan memahami suatu informasi akan semakin meningkat, meningkatkan kemampuan analisis seseorang, melatih kemampuan dasar untuk membaca, mengembangkan berpikir kritis, serta mengembangkan rasa percaya diri anak melalui kegiatan bercerita di depan umum. Kemudian apa itu pojok baca kreatif? Pojok baca kreatif adalah suatu tempat yang nyaman di dalam kelas yang tersedia bahan dan sarana untuk meningkatkan minat murid di dalam membaca atau literasi. Pojok baca kreatif ini mendukung kognitif murid dan menjadi sarana refreshing ketika murid merasa jenuh. Pojok baca kreatif juga memberikan kemerdekaan bagi murid untuk menghias serta mengisi buku-buku sesuai dengan keinginan murid itu sendiri. Pojok baca kreatif ini bertujuan untuk dapat meningkatkan minat baca murid serta mewujudkan karakteristik murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berdimensi, bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Mengapa pojok baca kreatif bisa meningkatkan minat literasi murid? Karena saya merasa pojok baca kreatif ini akan meningkatkan minat baca murid dalam mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi. Murid dapat bertukar buku dengan temannya secara tidak langsung, mereka sudah berbagi informasi, bisa membangun empati dan kasih sayang murid dengan meminjamkan buku pada teman yang tidak memiliki buku. Setiap program pasti memiliki suatu tujuan. Adapun tujuan dari program ini adalah yang pertama meningkatkan minat baca murid, yang kedua menambah perbendaharaan kosakata, yang ketiga meningkatkan wawasan murid, yang keempat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, yang kelima melatih fokus dan konsentrasi, serta yang keenam menyiapkan anak untuk mengikuti atau memasuki dunia sekolah selanjutnya. Prakarsa perubahan yaitu bagaimana meningkatkan literasi melalui pojok baca kreatif di sekolah. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam program ini adalah bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Karakteristik lingkungan penduduk tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan, yakni yang pertama lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan yang membawa wawasan murid agar dapat menuntun dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan.
Prakarsa perubahan adalah bagaimana cara menumbuhkan minat literasi melalui pojok baca kreatif di kelas. Tahapan Bagja. B yang pertama adalah buat pertanyaan, kemudian A. ambil pelajaran, G. gali mimpi, J. jabarkan rencana, dan A. atur eksekusi. B yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Tahapan ini adalah membuat pertanyaan utama yang akan membuat arah investigasi kekuatan, potensi atau peluang, menggalang atau membangun tim koalisi perubahan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menumbuhkan minat baca murid? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah berdiskusi dengan kepala sekolah bagaimana agar bisa meningkatkan minat murid dalam membaca dan berdialog dengan rekan kerja serta mengidentifikasi buku bacaan yang menarik bagi murid. Rencana untuk melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid dalam melibatkan murid dengan berdiskusi tentang mendesain tempat yang nyaman untuk membaca dan menentukan buku yang akan dibaca sesuai dengan minatnya. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah murid, rekan guru, dan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan 1 hari, penanggung jawab pada tahap ini adalah CGP sendiri. A yang kedua yaitu ambil pelajaran. Tahapan ini pertanyaannya adalah apa nama programnya, termasuk dalam program kegiatan apa, dan siapa yang terlibat dalam program ini. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah membuat program meningkatkan literasi melalui pojok baca kreatif. Program ini termasuk kegiatan co-kurikuler melibatkan semua siswa dalam program tersebut. Rencana untuk melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid adalah memberikan kesempatan untuk berpendapat tentang buku yang akan dibaca dalam pojok baca kreatif murid dalam menghias pojok baca. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah guru, murid, dan sekolah. Waktu yang diperlukan 1 minggu. Penanggung jawab tahap ini adalah CGP. Kemudian G yaitu gali mimpi. Pada tahapan ini pertanyaannya apakah dampak dari program ini, bagaimana program ini dapat berjalan. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah meningkatkan kreativitas murid dalam membuat tempat yang nyaman untuk membaca. Program ini dilaksanakan rutin setiap hari, setiap pagi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian rencana melibatkan suara, pilihan, serta kepemilikan murid adalah murid bisa meningkatkan literasi dan menemukan potensi diri dalam berkreativitas serta minat dan bakatnya dalam membuat pojok baca kreatif. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah murid, buku, dan juga guru. Waktu yang diperlukan 1 minggu. Penanggung jawab pada tahap ini adalah CGP. Kemudian J yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah siapa, target program ini, dan bagaimana dan kapan pelaksanaan dari program ini. Kemudian bagaimana agar semua murid dapat melaksanakan program ini. Target dari program ini adalah semua jenjang yang akan dilaksanakan pada setiap hari pagi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Murid akan mengambil buku yang sudah disiapkan pada pojok baca kreatif sesuai dengan apa yang diminati oleh murid. Kemudian selama 1 minggu murid akan menceritakan kembali di depan teman-temannya. Semua murid akan dilibatkan dalam kegiatan ini. Rencana atau untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah murid menemukan sendiri bagaimana mendesain pojok baca yang nyaman bagi mereka, kemudian menemukan sendiri buku apa saja yang akan diisi pada pojok baca, dan murid menemukan sendiri buku apa yang akan mereka baca sesuai dengan minat mereka. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah murid, buku, guru, pojok baca, dan juga sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 1 minggu. Yang bertanggung jawab pada tahap ini adalah CGP. Kemudian yang terakhir A yaitu atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini adalah siapa yang terlibat dalam program ini, bagaimana melaporkan hasil kegiatan dari program tersebut, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan dilaksanakan evaluasi. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah yang terlihat dalam program ini adalah semua anggota sekolah, murid yang akan melaporkan hasil kegiatannya dengan menulis atau menceritakan kembali di depan teman-temannya yang akan dilakukan setiap seminggu sekali pada hari Jumat. Kemudian rencana untuk melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid adalah murid menentukan sendiri tema sesuai minat dan bakatnya, buku apa yang akan dibaca dan dilaporkannya setiap
minggu di depan teman-temannya dengan tujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah murid, buku, guru, pojok baca, dan sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 1 minggu. Penanggung jawab pada tahap ini adalah CGP dan juga wali kelas. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi video demonstrasi kontekstual modul 3.3. Semoga bermanfaat. Terima kasih, gembira belajar bersama, bahagia, sukses bersama. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.